akan bahagia sekali. Meskipun di tengah-tengah situasi persoalan, di tengah-tengah situasi yang sulit, yang berat, saku. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, sang ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus yang hadir pagi ini, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, ini sangat indah sekali ya. Kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam tuntunan Roh Kudus. Katakan, saya mau dituntun Roh Kudus. Amin ya. Yang datang memimpin orang percaya dalam seluruh kebenaran, dan kemudian dia memberitakan hal-hal yang akan datang. Jadi dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Karena apa? Roh Kudus yang tuntun kita. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Oh, akhirnya kita jadi ngerti sekarang. Amin ya. Dahsyat, saudaraku. Dan saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus? Jawabannya ada. Kalau begitu, kalau orang itu tidak dituntun Roh Kudus, adakah kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya pasti tidak ada. Katakan amin ya. Ini indah sekali, saudaraku. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rindu pada pagi hari ini saudara bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi saudara dan saya ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma ya. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 4 sampai 6. Kemarin kita baru menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul, sekarang kita masuk ke kitab Roma ya. Kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 3. Dan hari ini kita bahas ayat 4 sampai ayat 6. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat tersebut dalam kitab Roma 1 ini, saudara-saudara, ini akan sangat membahagiakan kita semua. Kenapa? Karena saudara-saudaraku, kita akan menemukan ya, kita akan menemukan di sini ada 3 kebenaran setidaknya ya. Kita akan menemukan 3 kebenaran yang akan membuat kita ini bahagia. Bilang amin ya. Bapak Ibu sekalian, apakah saudara siap untuk mendengarkan kebenaran hari ini? Bilang, saya siap mendengar kebenaran. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Roh Kudus tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Haleluya. Oke. Saudara, mari kita akan lihat ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa catat, ini ada sedikit masalah teknis di sini ya. Oke, kita akan lihat. Yang pertama, Memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. pujimu, Memujimu, ku ku selalu selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Wow. Haleluya. Pagi ini ada serangan fajar ya. Wow, video-video masuk dan langsung dia terputus karena ini HP-nya memorinya kecil. Jadi ya oke, tidak apa-apa. Kita tetap enjoy aja. Jadi saya harus hapus dulu sesuatu ya untuk video-videonya ini. Kalau tidak nanti mengganggu sekali. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lihat. Ini yang pertama ya, saudara bisa mencatat saja, nanti saya akan tampilkan dia ya. Jadi kebenaran yang pertama, saudaraku, kita akan menemukan ada 3 rahasia
Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus? Yang pertama, saudaraku, dia adalah orang yang menuruti, katakan menuruti kehendak tuntunan dari Roh Kudus yang dinyatakan oleh kebangkitan orang mati. Kita lihat ya, Roma 1 ayat yang keempat. Ibu Nini bisa memperdengarkan Roma pasal 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Saya belum menampilkan ya. Ya, ini nanti. Ya, ini saya tampilkan. Roma 1 ayat 4. Ya. Ya, yang berbunyi demikian. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin ya, perhatikan. Oke, haleluya. Sudah muncul ya di situ. Oke. Dan menurut Roh Kekudusan. Siapa Roh Kekudusan? Yaitu Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah menuruti satu. Menuruti apa? Menuruti kehendak. Kehendak dari siapa? Kehendak dari tuntunan Roh Kudus yang dinyatakan oleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow, luar biasa. Siapa yang dibangkitkan dari antara orang mati? Yaitu Yesus. Jadi saudaraku, kita belajar kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Yang pertama, dia adalah orang yang menuruti suatu. Jadi kalau Roh Kudus tuntun kita, kita manut aja, kita turut aja suatu. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan hal-hal yang baik suatu. Tapi kalau Roh Kudus tuntun kita, kita keraskan hati suatu. Kita ngeyel, kita mencoba melawan. Nah, itu akan mendatangkan situasi sesuatu yang kurang baik ya di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting supaya kita bisa belajar memahami bahwa kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Katakan amin ya. Haleluya, berapa banyak saudara mau dituntun Roh Kudus? Kalau Roh Kudus menuntun kita, maka tugas kita yaitu menuruti suatu ya, jangan menuruti keinginan-keinginan kita. Yesus berdoa ketika di Taman Getsemani karena dia tahu dia akan naik di atas kayu salib. Sebagai manusia memang dia tidak mampu. Dia minta kalau boleh cawan ini lalu dijauhkan. Dia tidak mau mengalami sebagai manusia. Tapi karena ini misi penyelamatan umat manusia, termasuk kita-kita semua ini ya, maka dia rela mati di atas kayu salib. Itu kenapa? Karena Yesus mengikuti apa yang menjadi kemauan Bapa ya. Yesus datang untuk mati di kayu salib, saudaraku. Nah, kita semua dalam mengiring Tuhan pun kita memang benar-benar membayar harga, saudaraku ya. Ada pengorbanan, saudaraku. Pengorbanan, korban itu sakit. Siapa bilang korban itu tidak sakit? Sakit, saudaraku ya. Korban apa? Korban waktu iya, korban tenaga iya, korban apa lagi? Korban pikiran iya, korban materi juga iya, termasuk korban perasaan, saudaraku ya. Kita mau ikut Zoom ini kan, mau tidak mau kita kan berkorban, kita beli kuota, betul ya, baru kita bisa ikut Zoom. Itu korban, saudaraku. Tapi ingat, tidak ada korban yang sia-sia di hadapan Tuhan. Pengorbanan, saya sampaikan di awal-awal ketika ibadah Natal yang lalu di Surabaya, saudaraku, saya berkata bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. Salib bicara penderitaan, bicara bagaimana kita mematikan keinginan-keinginan kita. Kita menyangkal diri, kita memikul salib. Justru di balik salib itulah ada kemuliaan Tuhan. Berapa banyak saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan? Dinyatakan, amin. Karena itu saudaraku, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami jalan salib, nggak enak saudaraku. Lagi enak-enak tidur, kita bangun pagi-pagi beribadah. Ini jalan salib. Tapi ingat saudaraku, di balik salib itu ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita sekalian ya. Dan kita lakukan ini dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan berat hati, kita lakukan enjoy. Tuhan, aku tahu bahwa aku lakukan ini untuk Engkau, bukan untuk siapa-siapa. Aku lakukan karena aku cinta Engkau, Tuhan. Oh saudara-saudara, pengorbanan kita ini belum ada apa-apanya. Pengorbanan Yesus begitu luar biasa.
Nyawanya saja dia berikan kepada kita sekalian. Kalau nyawanya dia bisa berikan kepada kita, yang masalah berkat, rezeki, mujizat, kesembuhan, pertolongan, keuangan, pemulihan, itu semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Katakan amin ya. Haleluya. Orang-orang di luar sana, saudaraku, mereka yang tidak mengenal Allah yang benar, mereka menyembah Allah yang salah, saudaraku. Mereka mau berkorban mati-matian demi Allah mereka. Nah, kita punya Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang menjamin keselamatan diri kita, saudaraku. Maka Bapak Ibu, kita lakukan itu lebih daripada orang-orang di luar sana. Katakan amin ya. Dan Alkitab berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Yahudi, kamu tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oke, mari kita akan lihat ciri yang kedua. Dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus ya. Ini ciri yang kedua, kita akan lihat siapa dia. Yang pertama dia menuruti ya, dia menuruti kehendak tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia, ciri yang kedua, dia adalah orang yang menerima. Katakan menerima. Lawan dari kata menerima apa? Menolak ya. Dia adalah orang yang menerima kasih karunia. Amin. Dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa kepada Yesus. Ya, jadi Roh Kudus ini menuntun semua bangsa kepada Yesus, termasuk kita semua ini ya, kita dituntun kepada Yesus. Yang dulu nggak kenal Yesus, sekarang jadi kenal Yesus. Mari kita lihat ya, Roma 1 ayat yang kelima. Ya, kitab Roma pasal 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Amin. Amin. Ya saudaraku, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nama siapa ini? Nama Yesus. Bukan nama orang-orang hebat dan terkenal, tapi nama Yesus yang luar biasa. Nah, ini karya siapa? Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi tugas kita yang kedua sebagai orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus, maka sekarang tugas kita adalah menerima. Menerima apa? Kasih karunia. Dalam bahasa Inggris disebut grace. Anugerah itu saku. Nah, saya menjelaskan beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara masih ingat ya. Kasih karunia mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, itu adalah sebuah hadiah, gift. Sebuah pemberian secara cuma-cuma, saudaraku. Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Keselamatan. Ya, Tuhan berikan kepada kita, saudara, secara gratis, cuma-cuma, saudaraku. Namun sesuatu yang gratis bukan barang murahan, tapi itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Tuhan berikan kepada kita yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Yang kedua, kasih karunia, ya, atau grace, anugerah itu bicara tentang sebuah kebaikan hati Tuhan, merciful. Saudaraku, jadi Tuhan yang begitu murah hati, begitu baik hati, dia berikan kepada kita orang berdosa, orang yang kotor, yang najis, yang jijik, yang brengsek ini, saudaraku, yang banyak kali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau memberikan anugerahnya, keselamatannya kepada kita sekalian ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih karunia atau anugerah itu juga adalah sebuah kekuatan secara supranatural. Kekuatan secara adikodrati diberikan kepada kita manusia yang lemah akibat dosa ini, sehingga kita mampu menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, saudaraku. Seperti yang kita dengar kemarin, saudaraku, ya. Sampai Bu Lastri sudah pingsan 2 kali karena menghadapi ini peristiwa yang menegangkan. Ya, belum lagi itu ada sedikit komentar, Bu Jajuk sudah gelisah, saudara-saudara, jangan-jangan ini nanti Ferry dibawa ke hutan, lalu mungkin nanti orangnya dibunuh, lalu dibuang ke dalam jurang, lalu nanti mobilnya dibawa kabur. Sampai ada sedikit berkata, wah biar tidak apa-apa, mobilnya diambil, yang penting orangnya dikembalikan aja. Ya, itu yang diharapkan. Tapi ternyata semua dalam perlindungan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu kasih karunia, saudaraku, sehingga mampu menghadapi setiap persoalan, masalah yang berat, masalah yang sukar, masalah yang menegangkan ini ternyata bisa melewati dengan baik. Itu apa? Karena kasih karunia, yaitu kekuatan-kekuatan adikodrati diberikan kepada kita sehingga kita mampu tidak jadi stres, tidak jadi depresi, tidak jadi frustrasi, bahkan crazy. Wow, luar biasa. Ada banyak orang di luar sana apa menjadi stres, depresi, menjadi crazy. Kenapa? Karena mereka tidak mampu, mereka tidak kuat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin mati bunuh diri. Dan itu banyak sekali, saudaraku.
Nah, hari ini Bapak Ibu kita bersyukur, ini satu kasih karunia kita terima, ya. Dan yang keempat, kasih karunia itu bicara tentang yaitu sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi saudaraku, Tuhan kasih kita kesempatan untuk apa? Kita memperbaiki diri kita. Yang dulunya kita banyak dosa, banyak salah. Oh, sekarang kita mau sadar. Kita mau dituntun Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Dulu kita nggak setia, sekarang kita mau setia. Dulu kita mau nggak taat, sekarang kita mau taat. Dulu kita tidak mengasihi Tuhan, sekarang kita mau mengasihi Tuhan. Dulu kita tidak melayani Tuhan, sekarang kita mau melayani Tuhan. Melayani itu tidak harus pendeta, ya. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Jadi Bapak Ibu, ini sebuah kesempatan. Hargai kesempatan, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas dalam diri kita. Mari kita layani Tuhan, saudaraku, ya. Sebelum terlambat dan kita akan menyesal. Waktu yang Tuhan kasih kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Katakan amin. Yang tidak mau sia-siakan anugerah Tuhan, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, ya. Sampai sini paham ya tentang kasih karunia itu, saudaraku. Dulu Bapak Ibu sekalian, saya itu banyak sekali meremehkan kasih karunia. Dan kesempatan demi kesempatan Tuhan kasih akhirnya hilang, saudaraku. Dan saya menyesal, saudaraku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya masih ingat saudara-saudaraku, ya. Oke, saya masih ingat, saudaraku. Pada suatu hari ketika saya memimpin ada sebuah komunitas. Dan waktu itu, saudara-saudaraku, ya, mereka minta saya untuk nanti jadi gembala di dalam komunitas itu, saudaraku. Tapi karena memang saya masih muda waktu itu, masih ikut ya ego saya, saudaraku. Dan soal yang kasih Tuhan, padahal saya tahu itu Tuhan sudah siapkan bagi saya di situ. Saya sepertinya nggak anggap ya, saya sia-siakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan apa yang terjadi? Oma almarhum itu dia buka pelayanan banyak sekali. Jadi bulan Desember dia selalu telepon saya minta saya pulang ke Ambon ya untuk bantu pelayanan dia. Jadi dia punya pelayanan itu anak-anak rohaninya itu kebanyakan dari mereka itu kakak beradik, saudara bersaudara, mereka punya perusahaan. Mereka punya kebanyakan mereka bergerak di bidang restoran, saudaraku, ya. Dan saudaraku, waktu berjalan, saudaraku, setiap tahun saya pulang ke Ambon bantu pelayanan Oma, saudaraku, ya. Dan saudara mereka mengharapkan saya akan jadi gembala bagi mereka, ya. Tapi hari itu saya benar-benar meremehkan kasih karunia kesempatan. Bahkan ketika setiap hari pelayanan, saudaraku, ya. Pelayanan tiap hari saya dalam hati saya pulang ke Ambon ini kan untuk liburan. Malah diajak Oma almarhum pelayanan, saudaraku. Dalam hati saya merasa ada sedikit gerundel dalam hati, agak sedikit tidak sepenuh hati. Saya seperti menggerutu, saudaraku. Ya. Soal kasih Tuhan, sampai akhirnya suatu hari Tuhan izinkan kerusuhan terjadi. Wow, itu kebanyakan acong-acong itu lari keluar dari Ambon untuk menyelamatkan dirinya. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sulawesi, ya ada yang ke Papua, saudaraku. Dan Anda tahu, saudara kasih Tuhan, itu kesempatan yang berharga hilang, saudaraku. Dan ketika saya merenungkan itu, saya sadar, saya menangis, tapi kesempatan sudah tidak ada lagi. Makanya sejak saya tahu ketika Tuhan kasih anugerah ini, untuk saya melayani saudara-saudara di ibadah Zoom pagi dan malam, saya lakukan dengan segenap hati. Saya tahu ini kesempatan yang Tuhan beri, saya tidak mau mengulangi lagi apa yang terjadi di waktu yang lalu, saudaraku. Jadi saya lakukan dengan enjoy, saudaraku. Kemarin pulang pelayanan dari Surabaya, waktu memberkati ya acara pernikahan di sana, saudaraku. Pulang sampai di Kediri, saudara yang sama Tuhan ya, gak sempat mandi lagi karena memang waktu sudah nggak nutup ya. Jadi langsung kita nyambung ibadah Zoom. Jadi kemarin waktu pulang, Bapak Ibu saya ajak yang di dalam mobil semuanya. Kita banyak memuji Tuhan, kita berdoa. Wow, itu indah sekali. Jadi kita tidak kasih kesempatan untuk roh jahat masuk ya di situ. Saudara saya bisa membayangkan ya, pada waktu itu ketika saya mengerti anugerah Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin gereja yang saya pimpin di Ambon itu gereja yang terbesar. Tapi memang karena waktu itu saya tidak peka, saya sia-siakan anugerah Tuhan. Sehingga kesempatan itu hilang. Tapi saya bersyukur
Lewat satu pengalaman itu menjadi satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Makanya saya mau belajar apa yang Tuhan kasih ini kepada saya mau taat, saudara-saudaraku. Karena saya tahu ke depan nanti ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan di sana. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan dia hal-hal yang besar. Berapa banyak saudara percaya bahwa di depan kita ada hal yang besar, pekerjaan besar menanti kita lambaikan tangan. Dan saudara siap melakukan pekerjaan besar, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita punya itu, saudaraku. Tuhan sudah kasih itu kepada kita. Kita akan dibawa sampai ke sana, saudaraku. Ya, asal engkau tetap setia. Pastikan ini satu pergerakan di akhir zaman. Dan saya percaya, wow, kalau sudah waktunya Tuhan bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau waktunya Tuhan sudah bukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya, saudaraku. Karena itu jangan takut, lakukan saja, saudaraku. Ya, lakukan dengan sepenuh hati. Dan kita akan melihat karya yang besar akan terjadi. Oke, sekarang sudah sampai di mana nih? Nomor 2, Pastor. Yang pertama. Nomor 2 ya. Oke, haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Ikut Tuhan, tantangan, ada tantangan, tapi jangan berhenti dengan tantangan. Maju. Justru makin engkau mengalami banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, Tuhan mau nyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin ya. Siapa bilang ikut Tuhan itu nggak ada masalah, nggak ada tantangan? Ada, Bapak Ibu sekalian. Ada masalah dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam ekonomi, banyak masalah. Tapi justru lewat masalah-masalah itu sebetulnya Tuhan itu ingatkan kita supaya apa? Kita ini tidak jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Ya apa ya? Ya, seringkali kalau kita tidak ada masalah, kita tidak ada persoalan, pergumulan, ya untuk nanti urusan ibadah, nanti dulu aku masih repot, nanti dulu aku masih banyak acara, masih dulu aku masih banyak urusan, saudaraku. Tapi dengan adanya masalah ini, maka Tuhan izinkan supaya kita itu makin dekat dengan Tuhan ya. Satu momen yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya ini, saudaraku. Ketika dokter sudah vonis bahwa saya tidak mungkin hidup lagi karena musibah kecelakaan itu, saudaraku ya. Saya jatuh dari atas kapal, turun sampai ke dermaga. Kedua tulang tangan kaki patah, rusuk beberapa yang retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur, pendarahan di otak, darah terbentur, infeksi paru-paru. Dan saya dalam doa saya singkat saja, karena saya ngelihat di sekeliling saya sudah gelap sekali. Saya bilang, Tuhan, jangan ambil nafas saya dulu. Tuhan izinkan saya hidup. Supaya apa? Saya bisa menceritakan namamu kepada banyak orang. Oh, ternyata Tuhan baik sekali. Tuhan izinkan saya hidup. Supaya satu hari Tuhan pertemukan saya dengan saudara sekalian di pagi hari ini. Yang percaya lambaikan tangan, bilang ini rencana Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Ada dua kemungkinan, saudaraku. Kalau saya tidak mengalami musibah kecelakaan, pada waktu itu tahun 1991 di Malaysia, mungkin saya sudah keliling dunia, saudaraku ya. Saya memberitakan Injil keliling dunia, saudaraku. Dan mungkin kita tidak akan pernah bertemu yang namanya CLCC itu pasti tidak ada. Ya Pak ya, ya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua yang terburuk, kalau saya mati pada waktu itu, mungkin kita juga tidak akan bisa pernah bertemu, ya. Tapi saya tahu ini adalah rencana Tuhan. Nah, saya percaya apakah misi Tuhan berhenti sampai di situ? Tidak, saudaraku. Karena saya sendiri sedang mengupgrade diri saya, mempersiapkan diri saya untuk sesuatu yang besar di depan itu. Dan saya tahu untuk sampai ke sana itu harganya mahal sekali. Bukan murah. Pun izinkan banyak persoalan terjadi, banyak pergumulan, beban berat, kesesakan. Seolah-olah rasanya saya sepertinya tidak kuat, tidak mampu. Tapi saya tahu, oh dengan kekuatan Roh Kudus mampukan saya. Dan saya percaya satu persatu akan selesai, akan dilewati, akan dilalui dengan baik. Dan saya berdoa engkau juga yang hadir pada pagi hari ini, engkau bisa melewati semua dengan baik. Angkat tangan saudara bersama, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kita sekalian, jangan kau sia-siakan anugerah Tuhan. Karena suatu hari yang kau akan menyesal. Saya pun menyesal, itu pengalaman yang sudah lalu terjadi. Itu jadi satu hal yang tidak bisa saya lupakan. Jadi saya tidak mau menyanyiakan anugerah Tuhan ini. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Yakub, dia tahu anugerah Tuhan, dia menghargai. Sementara abangnya, kokonya, masnya ini, yaitu Esau, menyanyiakan anugerah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, hak kesulungan yang harus dimiliki oleh Esau ternyata pindah kepada adiknya. Kenapa? Hanya gara-gara semangkuk kacang merah, saudaraku. Dia nggak tahan karena perutnya lapar, saudaraku. Dia jual hak kesulungannya dan adiknya tidak sia-siakan, ambil itu. Dia terima itu, anugerah itu, dan akhirnya Yakub diberkati sampai hari ini. Amin ya. Bapak Ibu, dan Esau datang, dia ketika minta berkat, dia ditolak, dia menangis, saudaraku. Tapi sayang, kesempatan sudah tidak ada lagi. Ya, saudara, mumpung masih ada kesempatan, jangan engkau sia-siakan. Katakan amin. Bilang, saya tidak mau sia-siakan kesempatan. Ya, haleluya, amin, amin, amin. Praise God, praise God. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Anda tetap stay bersama dengan saya di sini. Ya, ini satu anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Oke, kita akan lihat, mari saudaraku. Untuk yang keberapa Pak Lukas? Ketiga, Pastor. Oh, ketiga sekarang ya. Oke, praise the Lord. Ya. Oke, kita akan lihat yang ketiga ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Nanti Bu Nina akan berdoa buat kita sekalian dan nanti Bu Lea akan nyanyikan lagu penutup ya untuk kita semua. Amin. Bu Lea, semangat Bu Lea ya. Oke. Yang ketiga, mari kita lihat saudara-saudaraku. Yang ketiga, siapa dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Ini dia, dahsyat. Bilang dahsyat. Dahsyatnya di mana? Yang ketiga, dia adalah orang yang menyadari bahwa dirinya termasuk di antara orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Saya ulangi sekali lagi ya. Menyadari dirinya dipanggil di antara orang yang menjadi milik Kristus. Ya. Amin. Siapa percaya pagi ini kita adalah milik Kristus? Lambaikan tangan. Ya, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi adalah milik Kristus. Ya, amin. Bukan milik istri lagi, bukan milik suami lagi, tapi milik Kristus. Namanya dia sang pemilik hidup kita. Dia mau apa dengan kita? Terserah dia. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan ya. Amin. Mari kita lihat ayatnya Roma 1 ayat 6. Ya. Kitab Roma 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Amin. Kamu juga orang-orang percaya jemaat Tuhan di kota Roma ini. Paulus berkata, ya kamu juga di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dulu kita bukan milik Kristus. Kita milik suatu ya dewa-dewa asing. Kita milik keyakinan-keyakinan yang lain suatu. Sekarang setelah kita mengenal Yesus, kita adalah milik Kristus ya. Jadi ini harus sadar suatu. Saudara, nanti kita akan juga dengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang mau bersaksi kebaikan Tuhan pagi ini untuk menguatkan, meneguhkan iman kita ya. Ya, dari Bu Yeti juga tentu pasti ada. Dari Ko Anto ya, ini Ko Anto juga nih luar biasa. Dia punya nyawa sambungan sama dengan saya. Ketika dia mengalami musibah kecelakaan, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, dokter bilang ini kamu ini nyawa sambungan. Kalau bukan Tuhan sudah game over, sudah tinggal nama aja. Oh, saya menyadari bahwa ini ya, Ko Anto dengan saya ini kita dua senasib ya. Karena itu kita bersyukur ini nyawa sambungan ini, kita bersyukur sekali. Amin ya. Haleluya. Jadi kita menjadi milik Kristus, kita dipanggil menjadi milik Kristus. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Apa yang terjadi? Dia mengakui. Dia mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Dan dia adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah anak Allah yang berkuasa dan dia adalah Tuhan. Amin. Mari kita lihat ya. Roma 1 ayat 4. Ya. Kitab Roma 1
ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan menurut Roh Kudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang berkuasa. Anak Allah itu bukan berarti bahwa Allah itu beranak, ya. Ada banyak orang salah paham di sini. Dia berpikir bahwa Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Lalu bagaimana di mana ada Allah ibunya? Karena pikir mereka itu hanya kawin-kawin. Ya, saudara, itu orang di luar sana. Mereka berpikir kalau Allah Bapa kawin dengan Allah Ibu, maka dia punya anak namanya anak Allah atau Allah anak. Nah, itu bukan begitu, saudaraku. Allah tidak pernah beranak dan tidak memperanakan. Anak Allah itu adalah sebutan, ya, katakan sebutan. Itu adalah sebuah gelar, saudara-saudaraku, ya. Jabatan yang dimiliki oleh Yesus. Nah, sama seperti anak kunci. Apakah pengertiannya bapak kunci kawin dengan ibu kunci lalu punya anak namanya anak kunci? Tidak begitu, saudaraku. Itu sebutan, ya. Anak tangga sama juga. Anak panah sama juga, ya. Arek Surabaya, Arek Malang itu sama, itu sebutan gelar, saudaraku. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti. Mengerti apa? Dia mengerti tujuan hidup adalah percaya dan taat pada nama Yesus. Mari kita lihat, ya, Roma 1 ayat yang kelima. Ya. Kita Roma 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Amin. Itu tujuannya, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi lihat, orang percaya yang taat pada firman, dia mengerti tujuan hidup. Tujuan hidup apa, saudaraku? Tujuan hidup bukan sekedar cari uang sebanyak-banyaknya, cari kekayaan. Itu pasti Tuhan berikan. Tapi tujuan hidup kita adalah percaya pada nama Yesus dan taat pada nama Yesus. Amin, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Ini dia. Dia telah sadar, ya, dia telah sadar karena dia termasuk yang dipanggil menjadi milik Kristus. Katakan amin, ya. Siapa yang panggil kita, saudaraku? Tuhan sendiri yang panggil kita datang untuk kita beribadah karena kita adalah milik Kristus. Kita lihat ayatnya, Roma 1 ayat 6. Ya. Kita Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi Milik Kristus. Kristus. Amin, ya. Amin. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Nini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord, praise the Lord. Kita akan mendengarkan kesaksian dari sahabat kita, Ibu Yeti. Puji Tuhan, kemarin dia WA saya, Pak John. Ini saya izin dulu karena berapa waktu memang karena dia dalam keadaan kurang enak badan. Tapi puji Tuhan, pagi ini dia bisa hadir. Saya tahu ini adalah berkat Tuhan, ya. Ibu Yeti mau cerita dulu kesaksian, nanti Ibu Lastri, Pak Ferry, ya, akan cerita kesaksiannya. Bu Nina juga, ya. Oke, silakan Bu Yeti, mic bisa dibuka. Terima kasih Bapak John. Yes. Juga Bapak Ibu semuanya. Pada hari Sabtu kemarin itu saya terima kebaktian keluarga, yang harusnya setiap di rumah itu harus undangan tuh ada 80, bahkan sampai 100. Tapi karena hari Sabtu kemarin itu dari pagi hingga malam hingga sampai pagi hujan terus. Mungkin di situ saya waktu belanja waktu ini kehujanan, tapi saya tidak merasakan apapun. Sehingga anak-anak yang hadir itu yang dari Surabaya juga datang bawa anak-anaknya juga, ya, cucu ini seperti Jenis dan Jesslyn yang masih usia 4 tahun dan 2 tahun.
dalam keadaan juga masih batuk. Disitulah di hari Senin sudah pada pulang semua, saya ganti yang sakit. Jadi saya WA Pak John, maaf saya tidak mampu untuk duduk gini nih, nggak mampu karena lemas sekali. Padahal saya nggak pernah sekalipun namanya sakit, tidak pernah. Makanya teman-teman dan tetangga itu sampai bilang, loh kok ternyata bisa sakit toh gitu. Nggak tahu ini apa karena virus dari cucu yang sedang sakit juga. Terus ini saya memang nggak mampu, tapi saya pingin mendengarkan ibadah yang jam 7, jam 4. Tapi keadaan saya sendiri yang duduk aja lemes banget. Tapi saya bawa rebahan, saya mendengarkan. Yang penting saya akan memuji Tuhan. Saya bilang, saya mohon didoakan Pak John. Apalagi waktu itu si Erna mau datang. Saya bilang, jangan datang, saya lagi sakit. Nanti ketularan saya, gitu. Nggak apa-apa. Saya juga barusan sakit, pasti tidak akan ketularan, gitu. Habis itu saya memang sakit banget, Bu. Ini karena saya sakit itu nggak bisa minum obat karena alergi, nggak bisa. Saya dari dulu nggak pernah sakit karena yaitu tadi saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan tahu kalau saya itu nggak bisa minum obat, maka nggak pernah sakit, betul nggak pernah sakit. Yes. Iya, saya nggak pernah sakit, makanya tubuh saya nggak pernah minum obat-obatan yang lain, nggak pernah. Kalau minum obat kenapa Bu Yeti? Apa? Kalau minum obat kenapa? Saya alergi mata jadi bengkak. Alergi. Iya. Itu Suatu anugerah itu Bu Anugerah, ya. Anugerah. Iya. Maka itu terus diberi sehat terus. Amin. Disitulah Erna datang, wes Bu cepat sehat, ini sehat. Makanya waktu itu juga ikut doa jam 7 Erna waktu datang di sini. Kemarin malam, kemarin dulu malam. Jadi saya juga ikut dikuatkan lah dalam Erna datang. Benar, saya jadi bisa bangkit kuat lagi sampai saat ini. Ya, terima kasih. Tapi ini tadi saya kasihan sama cucu saya, dua-duanya di nobu di uap. Di oksigen. Iya, di nobu dua-duanya. Jadi kasihan banget saya. Aduh, saya mohon dukungan doa untuk Bapak Ibu semuanya, untuk cucu saya yang ada di Sidoarjo. Itu. Itu terima kasih saya saat ini walaupun belum pulih banget tapi saya bersyukur masih bisa duduk. Amin. Duduk bagus. Ya, praise terima the Lord. kasih. Ya. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, kemarin juga Ibu Lastri telepon kami dalam perjalanan kami ke Surabaya. Dan dia tentunya pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan Bu Lastri, apa yang mau disaksikan pagi ini? Nanti Ibu Nina akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oke, silakan Bu Lastri. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak John. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, Jemaat CLCC.
Saya ucapkan banyak terima kasih doanya, dukungannya, karena kemarin suami saya lagi ada masalah dan syukur puji Tuhan sekarang sudah berkumpul, sudah bisa bersama jemaat CLCC juga di sini walaupun masih tenggorokannya masih sakit Pak John. Terus pinggangnya agak sakit ini baru terasa katanya. Seperti itu. Kesaksian saya sekarang, saya merasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan apa yang tidak pernah saya rasakan sampai umur saya 45 tahun, saya tidak pernah merasakan mukjizat sebesar ini. Seperti itu. Saya juga sangat berterima kasih. Saya punya keluarga besar, Ibu Nini Erawati, Ibu Jaju, Mama Liana, sepupu saya juga Michael, sama istrinya yang sangat luar biasa. Vita sampai 1 malam itu juga tidak tidur. Padahal dia paginya sampai sore ke kantor, juga ada anak kecil yang masih dijaga, tapi saya mengakui keluarga besar dari suami saya sangat luar biasa baik. Tuhan mempertemukan saya dengan suami saya, mempertemukan saya dengan keluarga besar Kuswandi. Saya sangat bersyukur. Itu Pak John. Saya tidak bisa berkata banyak Pak John karena mukjizat Tuhan sangat luar biasa kepada saya. Dan saya hanya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, hanya kepadamu saya bersembah Tuhan, hanya kepadamu saya berserah diri sekarang Tuhan. Lancarkan semua jalan saya, baikkan semua, luruskan jalan saya Tuhan untuk kedepannya. Hanya itu saja doa saya Pak John, untuk saat ini Pak John. Karena saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur sekali saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal semua keluarga besar CLCC, Bapak Gembala Pak John, Bu Sinta, dan semua jemaatnya. Saya sangat berterima kasih Pak John. Seperti itu. Amin. Sekian kesaksian dari saya Pak John. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan sudah mendengarkan doa Bu Lastri yang dulunya nggak kenal Yesus dari keyakinan yang lain. Tuhan pertemukan dengan suaminya Pak Ferry, keluarga Kuswandi untuk bisa mendapatkan ya Yesus yang adalah jalan yang lurus itu, jalan keselamatan ya. Tuhan sudah dengar doa Bu Lastri ya. Oke, praise the Lord. Pak Ferry ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita kembali ke Ibu Nina akan berdoa buat firman Tuhan ini. Sudah Pak John. Nah, oke, sudah diwakili istrinya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Oke, silakan Ibu Nina berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini ya. Doa. Sungguh tak putus-putusnya kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Di mana pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami mendengar akan suara kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan kami. Untuk itu Bapa, Engkau mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami, bahkan mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga hamba-Mu. Engkau percayakan untuk menyampaikan suara-Mu, biarlah Engkau mau pakai dia lebih heran lagi untuk karya-Mu Tuhan. Banyak jiwa yang kiranya dapat dimenangkan. Kami telah cerita-cerita bahwa kedahsyatan-Mu Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus-Mu kami percaya. Amin. Banyak orang yang mengaku bahwa Engkaulah Yesus sang firman kehidupan bagi manusia untuk menebus dosa kami dan merupakan jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nina buat doa yang sangat indah, antusias ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Nini Erawati. Apakah nanti ada lagi yang mau bersaksi? Saya persilakan, saya izin sebentar dulu ya. Oke, silakan Bu Nini Herawati.
Ya, terima kasih sekali lagi Pak John yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini, yang telah mengerti lagi akan firman Tuhan, dan kita semua boleh percaya lagi, menguatkan iman kami semua yang sudah mendengar pagi hari ini ya. Berkati Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih kepada Bu Yeti yang sudah bersaksi, lebih heran lagi sudah mengalami mujizat kesembuhan lagi ya. Semua setiap hari kita mengalami mujizat ya Bapak Ibu ya, setiap hari. Ya, Bu Nina yang juga sudah mengalami mujizat Tuhan. Pak Anto ya, semuanya juga mengalami mujizat. Asal kita percaya dengan sungguh-sungguh, mujizat berlaku sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. Amin. Kita percaya saja, Bapak Ibu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eli Kuswandi dari Surabaya. Kami persilakan Bu Jajuk. Ya, terima kasih Bu Nini. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan berdoa-berdoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Oke, sebelum kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Nini Rawati, ini ada catatan. Untuk Ibu Nina Armedi mau melanjutkan kesaksian. Kemarin beliau menyaksikan kesaksiannya indah sekali dan pagi ini beliau akan memberikan sebuah kesaksian untuk kita semua supaya menguatkan kita ya bahwa ternyata doa-doa yang dinaikkan itu selalu ada tanggapan ya, ada respon, ada jawaban dari Tuhan dengan cepat sekali. Oke, silakan Ibu Nina Herawati, Ibu Nina Armedi akan bersaksi dulu.
Ya, terima kasih atas kesempatan. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saya bukan sekedar main-main dengan kedahsyatan Tuhan. Bahkan sampai sekarang ini saya itu sungguh terheran-heran. Tidak mampu saya pikir betapa kuasa Tuhan itu dahsyat dalam hidup saya. Amin. Karena banyak yang terjadi, banyak yang memang benar-benar Tuhan nyatakan. Kemarin itu sederhana aja ya ini. Saya itu waktu berapa hari itu kan dikirim uang sama anakku. Sebenarnya sederhana, enggak ini, tapi luar biasa. Tuhan jawab itu luar biasa. Jadi anak saya itu ada dapat berkat, dia bagi, dia bilang, "Mama, ini bagi 2 ya, cuma dapat sedikit." Jadi saya itu mendapat firman bahwa janda di Sarfat, dia mempunyai anak dan Elia itu datang dan menantang ibu ini. Ya istilah kata begini, kamu lakukanlah roti itu buatkan untuk saya dan nanti untuk kamu. Nah sementara janda ini bilang yang ada hanya ini pada kami dan kalaupun ini habis maka kami akan mati. Saya menangis sama Tuhan. Saya tetap mengimani setiap janji firman dan itu benar-benar terjadi. Ketika kita memberkati sekalipun itu cuma berupa kecil, Tuhan menyatakan sungguh luar biasa kemarin. Bahkan dia mengembalikan itu 100%. Saya kaget ketika di pesta pernikahan kok saya dikasih amplop. Saya dalam hati, glory haleluya. Betapa dahsyat Tuhan, Engkau langsung jawab. Ketika nabur dengan air mata, bercucurkan air mata, kita akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin. Tuhan rasakan. Ya, terima kasih. Ini bagian kecil aja. Nanti tanggal 31 ada panjang. Ya. Amin. Biasa. Akan luar biasa. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya. Praise the Lord. Haleluya. Memberkati Bu Nina ya untuk kesaksiannya. Ya, silakan Bu Nini. Ya, ini masih cuplikan ya, Bapak Ibu ya. Cuplikan dulu ini kesaksiannya. Tanggal 30 lebih dahsyat lagi ya. Amin. Tanggal 30 yang bisa hadir, bukan yang bisa hadir, diusahakan hadir. Biar kita mendengar kesaksian yang dahsyat lagi dari Bu Nina ya, dari Kediri ya. Bu Yeti kan bisa hadir ya, Bu Yeti sembuh pasti ya. Pasti. Yang biasa datang kita, Pak Moris, semuanya ya. Bu Lea pasti datang ini ya. Pak Anto di mana ya Pak Anto ini ya? Pak Anto di Surabaya, di Kenjeran. Ya. Kita kan hadir Pak Anto, kita belum pernah bertatap muka ya. Ya. Oh iya. Pak Anto ini kita juga penasaran ya, kesaksiannya nanti pasti kita dengarkan kapan nih. Ya. Yang nyawanya kata Pak Jon tadi nyawa yang sambungan ya, senasib sama Pak Jon ya. Luar biasa ya. Pak Anto nanti pada waktunya pasti memberi kesaksian karena kita masih penasaran. Memang kita belum pernah mendengar ya Bapak Ibu ya. Ya. Oh iya, nanti disaksikan ya. Oke. Dan saatnya juga kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Lukas ya dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Nini Erawati. Waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Terus, selamat pagi. Saya Pagi. sampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjalan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai dengan perjumpaan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari
bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah sisi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Linda Effendi di Jalan Palam Selatan 4 MC 64 Pondok Citra Indah, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 085964277805. Spesial Happy Birthday di bulan Maret tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sesi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sesi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John, dan saya kembalikan kepada Ibu Nini Herawati. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Nini. Oke, Pak Lukas, terima kasih sekali lagi Pak Lukas. Tetap semangat ya. Amin. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Lukas sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati Pak Lukas beserta anaknya. Amin. Dan Makasih. keluarga besar ya. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan mendengarkan dulu ya satu pujian dari Bu Lea Siwalite dari Surabaya. Bu Lea, kami persilakan Bu. Maaf nanti kalau ada yang terputus karena mungkin ya sinyalnya jelek ya Bu. Iya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalaku hidup bagimu. Dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku
hidup bagimu, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dari kasihmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Terima kasih Pastor John, Bu Nini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pujian yang indah dari Ibu Lea Sibalete ya. Bagi kemuliaan nama Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan berkati, Bu Lea. Oke, kembali kepada Ibu Nini Erawati. Sama-sama, Bu Lea. Ya, sekali lagi Bu Lea, terima kasih atas puji-pujiannya pagi hari ini. Tetap semangat ya Bu Lea. Tuhan Yesus memberkati beserta Michael dan keluarga besar. Amin. Dan saatnya kita akan berpisah satu sama yang lain, mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan kita sebentar lagi akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, Pastor John Bunan. Dan sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak John atas pernyataannya pagi hari ini, yang sudah membawa berkat bagi kita semua. Kita diawali pagi hari ini dengan penyertaan Tuhan yang selalu dalam pelindungan Tuhan, dan apa yang kita kerjakan semuanya dibuatnya berhasil. Amin. Terjadi dengan kesehatan, perlindungan dimanapun kita semua berada. Hari Minggu pagi hari ini ya. Dan juga Bu Sinta, terima kasih sekali lagi Bu Sinta. Dan juga pendukung di belakang Bapak Gembala kita ya, itu suatu penolong ya, yang kita lihat. Oke, terima kasih juga. Terima kasih juga, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bu. Juga Pak Sianto ya, Pak Sianto juga terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Pak Lukas yang tetap semangat, menggebu-gebu ya, selalu ya Pak. Yes. Bu Yeti juga ya, selalu setia. Pak Morris, ya. Tanggal 30 juga bisa hadir Pak Morris ya. Ya. Oke, dengan Ferry, Saudara Lastri ya, tetap semangat, setia. Apapun masalahnya kita akan lalui semuanya. Amin. Dan juga Saudari Cindy ya, James semuanya, Bu Meliawati, Bu Lea sekali lagi ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Bu Jaju ya, nah kita sampai terlewat ini Bu Jaju terakhir. Ya Bu Nina ya tuh. Bu Nina itu loh, dari mana? Nina. Bu Nina. Ya. Ya. Nina baru keluar. Sudah ini ya. Sudah live ya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Kita akhiri pada ini, kita akan menerima doa berkat. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Nini Erawati, host kita luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita. Dari awal sampai puncaknya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, imani pagi ini, Tuhan sembuhkan cucu dari Ibu Yeti Sulistiorini. Di dalam nama Yesus, kedua cucumu aku berkata, Eslin dan Jessin sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan juga sudah sembuhkan cucu dari Ko Anto di dalam nama Yesus. Anak Yosefin, engkau sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga sudah sembuhkan cucu dari Ibu Nini Erawati, engkau sembuh. Siapa yang punya cucu hari ini juga engkau sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, Pak Morris akan berulang tahun di tanggal 21 Maret ini. Tuhan berkati dia dalam nama Yesus. Kekuatan kesehatan, mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Nini Erawati juga. Tuhan berikan dia kekuatan kesehatan panjang umur dalam nama Yesus.
bersama dengan semua anak mantu cucunya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bu Lastri, Pak Ferry, dalam nama Yesus kuatkan, teguhkan hatinya, terus bawa lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk ibunya, Ibu Lina, di dalam nama Yesus memberikan kekuatan, kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi memberikan kekuatan, kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati Ko Anto, kesehatan, kekuatan panjang umur, dan juga terutama untuk Ibu Yeti, kekuatan, kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Berikan perlindungan anugerah-Mu sempurna untuk Tuhan semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Untuk Ibu Lea Siwalete, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Jangan takut Bu Lea, Tuhan beri engkau masa depan yang penuh harapan, dan Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tetap percaya, mujizat masih terjadi. Kalau Tuhan sudah menolong orang lain, Tuhan juga akan menolong engkau bersama putramu, yaitu Michael, dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua anak-anak Yohan Sidi James. Tuhan berkati juga Ibu Nina, Armedi yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Bu Lastri juga Tuhan berkati sahabat-sahabat terkasih hari ini. Ibu Yeti juga memberikan kesaksian. Tuhan berkati saudara-saudara terkasih yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang kau doakan, Tuhan sudah dengar. Apapun yang kau rindukan, Tuhan sudah menyediakan semua yang kau perlukan. Karena itu, jadilah kuat, jadilah menang, jadilah sehat, jadilah mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati kebaktian nanti malam disertai perjamuan kudus. Berkati juga kebaktian tanggal 30 Sabtu mendatang. Hadirat kuasa Roh Kudus turun, dan semua yang hadir di tempat Ibu Linda Effendi, dalam nama Yesus kami doakan Tuhan sembuhkan Ibu Linda juga. Terima kasih, dan kami berdoa juga untuk kebaktian akan datang di bulan depan di tempat Ibu Nini Herawati. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan, semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami akan berpisah ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan juga berkati Tuhan anak-anakmu yang akan mempersiapkan diri untuk Tuhan mengikuti kebaktian pagi ini. Tuhan kami percaya, dan juga Tuhan yang mengikuti kebaktian nanti malam, Tuhan berkati. Mari saudara terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyintai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi pekerjaan mereka, diberkatilah bisnismu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, diberkatilah juga pelayananmu, diberkati semua yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Semua kita yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Anto, Tuhan berkati Bu Yeti, Bu Nini, Tuhan berkati Bu Jaju, Pak Lukas, Bu Lastri, Pak Ferry. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Amin. Ya, bersama Amin. Sayonara. Sampai ketemu lagi. Sayonara. Terima kasih ya Bu Nini untuk pelayanannya ya. Bu Jaju, Pak Lukas, terima kasih. Bu Lea, terima kasih untuk pelayanannya ya. Oke, Bu Lastri, Pak Ferry, terima kasih kesaksiannya. Bu Yeti juga kesaksiannya ya. Oke, Ko Anto, Tuhan berkati ya semuanya. Pak Boris, Tuhan berkati ya. Salam buat keluarga semua. Ya. Oke, God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Semuanya. Amin.